Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda hebat. Sekarang kita bersama dengan Sahabati Zahroh. Selamat sore, Sahabati. Sahabati. Dia adalah seorang mahasiswi dari desa. Mungkin di kehidupan di desanya sedikit sekali di situ mahasiswi atau perempuan yang kuliah seperti itu. Sekarang dia kuliah di STKIP PGRI Bangkalan. Mungkin langsung saja menceritakan kehidupan di desa Mbak Zahra sendiri. Seperti itu. Baik. Kalau bercerita tentang perempuan di desa, sekolah ataupun menuju jenjang bangku perkuliahan itu sangat minim di desa saya. Apalagi jalannya menuju bangku kuliah itu bagi saya adalah sebuah kemustahilan awalnya. Karena mengapa? Karena saya itu hidupnya di desa, bahkan saya itu hanya hidup dengan seorang nenek. Orang Orang tua itu merantau demi menghidupi kami. Kedua-duanya. Iya. Untuk kedua-duanya orang tua Zahra ini merantau untuk membiayai perkuliahan. Ya. Seperti itu. Akan tapi bukan berdua, melainkan sudah broken. Broken head berarti yang membiayai Zahra ini adalah Ibu, mamanya Mama. Zahra. Mungkin diceritakan juga ini dari Mbak Zahra bisa menjadi seorang pemimpin PMI Putri Komisariat STKIP Bangkalan, bisa disebut Kopri ya? Ya, Kopri. Itu perjalanan itu bagaimana? Bagi saya untuk menuju bangku kuliah itu sangat miris bagi saya itu sendiri. Bahkan itu bagaikan mimpi bagi saya. Untuk bisa duduk di bangku kuliah itu adalah sebuah mimpi. Karena mengapa? Untuk masuk pondok pesantren saja itu saya hanya meminta-minta kepada orang tua bagaimana caranya saya mempunyai ilmu nantinya untuk dibawa ke jenjang selanjutnya. Bahkan saya sangat memohon kepada orang tua untuk masuk pesantren awalnya, karena orang tua saya itu sudah mengatakan tidak mampu untuk mondokkan saya seperti itu. Berarti ini Zahra ini seorang alumni pesantren juga selanjutnya di pas kuliah. Karena kadang-kadang biasanya kalau anak-anak pesantren itu jarang yang kuliah, akan tapi langsung menikah seperti. Tapi seorang Zahra ini mencetuskan satu perempuan di desa yang pertama kali kuliah seperti itu. Mungkin diceritakan ini perjalanan seorang Zahra ini bisa menjadi ketua Kopri. Biasanya kalau di PMI, kalau sahabat itu yang laki-laki, kalau sahabati itu yang perempuan. Ini berarti saya bisa memanggil sahabati. Kalau di kalangan Bangkalan ya gak apa-apa panggil sahabati, tapi kalau di luar Bangkalan itu tidak ada istilah sahabat ataupun sahabati. Karena semuanya rata-rata sahabat, karena tidak ada kata sahabati. Karena di Bangkalan itu sendiri dijadikan kebiasaan ya, yang cewek sahabati, yang cowok sahabat. Sebenarnya tidak ada perbedaan, sama-sama sahabat kalau panggilannya. Oh, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Yang penting Lokal. saya akrabnya itu biasanya sahabati. Ini juga saya dengar-dengar juga bahwa Zahra ini sekarang menjadi anggota BBD. Kok bisa menjadi seorang anggota BBD perempuan lagi? Juga masih kuliah. Seperti itu. Perjalanan itu bagaimana? Kalau perjalanannya ini diceritakan semua ini sangat panjang ya. Sangat panjang ya. Sangat panjang. Hanya saya ingin menceritakan sedikit dari pengalaman saya menuju kuliah dulu, nanti baru ke itu. Karena saya seandainya tidak kuliah, bahkan tidak ada orang yang mengenal saya. Siapa itu Zahra? Siapa itu Zahro? Siapa itu Kopri sekarang? Itu gak akan ada yang mengenali saya. Itu berdasarkan saya rasa itu adalah sebuah berkah, tekad dan juga yang dari pesantren. Karena saya untuk masuk pesantren itu hanya memohon kepada orang tua. Karena beliau mengatakan ketika saya awalnya mau mondok, saya pengen mondok, ingin seperti teman-teman yang lain, belajar di pesantren, bisa ngaji, bisa sekolah dan semuanya. Namun orang tuaku berkata, mau mondok gimana nak, uang aja makannya kita pas-pasan. Gimana nasib adikmu nanti kalau kamu mondok, pas misalkan adiknya nggak mondok, seperti itu. Dan kebetulan saya itu punya saudara satu juga perempuan. Dan saya mikir, nah maka dari itu mungkin siapa tahu ketika saya masuk pondok pesantren
rezeki sampean nanti tambah lancar. Nah, setelah itu baru orang tua itu berpikir, oh iyalah, saya ikuti semua kemauanmu seperti itu. Ya, terus mama itu nelpon kepada saudaranya untuk memasukkan saya ke pesantren. Dia menitipkan saya karena saya sama nenek di rumah, dititipkan ke saudaranya. Terus mondok. Setelah mondok dan SMP SMA-nya juga di sana, setelah lulus SMA itu pun saya di pesantren sering sakit. Lulus SMP mau diberhentikan, sakit lagi. Tapi ketika saya mau diberhentikan itu selalu dicegah oleh sang maha guru, yaitu Nyai Haji Umuhani. Beliau itu selalu mengatakan kepada Umi, bukan saya sok ya, jangan diberhentikan, karena beliau anaknya cerdas seperti itu, katanya Neng Hani. Maka orang rumah itu ragu untuk memberhentikan saya ketika lulus SMP. Rezekinya orang sekolah itu pasti ada, Umi, jangan dikeluarkan Zahra dulu, Umi, biar sekolah SMA di sini, begitu katanya beliau. Jadi ya Umi memaksakan saya harus tetap di pesantren meskipun orang tua saya meminta harus diberhentikan seperti itu. Ya lanjut ke SMA. Setelah lanjut SMA tetap masih sakit-sakitan, tapi saya tetap ingin sekolah seperti itu. Bahkan saya jarang untuk ikut ujian, itu sedang kadang digantikan. Iya, karena sakit seperti itu. Tapi saya tidak pernah patah untuk terus belajar dan tetap semangat dan tetap di pesantren. Karena saya berpikir dari awal saya ingin mencari ilmu, ingin lulus dari pesantren, madrasahnya di pesantren, pokoknya semuanya ingin lulus dari pesantren seperti itu. Karena ketika saya sekolah di luar, saya khawatir takut tidak sekolah madrasah, takut tidak ngaji seperti itu. Maka saya berpikir memilih untuk tetap di pesantren. Ini teman-teman pemuda hebat Indonesia bisa mengambil hikmah dari seorang Kopri atau sahabat Zahra. Ini meskipun sekolah SMA di pesantren, ini tidak ragu lagi untuk maju ke kuliah. Di situ di pesantren sudah diajarkan ya. Dia berkeyakinan bahwa ketika dia mencari ilmu pasti ada rezeki. Di situ mungkin barokahnya di pesantren lebih banyak lagi, sehingga dia sekarang bisa berpengaruh di desanya. Pertama satu orang perempuan yang kuliah, sekarang alhamdulillah berapa orang yang kuliah di desa Saplasen? Untuk saat ini saya dan juga adik saya, ponakan saya, sepupu saya sudah mulai lumayan banyak setelah saya masuk kuliah. Tapi dibalik semua itu tidak semudah mereka masuk ke jenjang kuliah. Bahkan omelan atau jadi bahan omongan perempuan di dapur saja ya, gitu ya. Setelah lulus SMA itu mau kemana? Nikah aja, jodohin sama ininya itu. Pokoknya sudah banyak yang nawarin, kamu dijodohkan sama ini ya nanti ya, gak usah kuliah. Terus saya gini, loh kenapa saya harus nikah? Toh saya tidak siap, mending saya sekolah aja gitu, kata saya kepada orang-orang yang berkata seperti itu. Bahkan kerabat saya sendiri itu berani untuk melontarkan bahasa yang tidak pantas untuk dilontarkan. Ngapain cewek sekolah? Gak ada gunanya. Nanti ke dapur. Nanti pastinya ke dapur, ke sumur, ya nyuci baju suami. Bahkan famili saya itu mengatakan sangat miris bagi saya. Bahkan orang tua itu sampai menangis mendengar bahasa dari famili itu saya sendiri. Bahasanya seperti itu. Awalnya kan nanya, kebetulan nama ibu saya itu Sumida. Dan anakmu masih mau kuliah, cewek mau kemana kuliah? Nanti kuliahnya jurusan apa? Pasti jurusannya masak nasi jagung. Seperti itu. Mama saya itu langsung nangis masuk kamar. Hanya bisa meratapi bagaimana nasib anak saya, sedangkan anak saya itu pengen sekolah. Toh ada bahasa yang seperti ini, itu pun kerabat saya sendiri, apalagi orang luar. Mau ngapain cewek kuliah? Mending di rumah. Nantinya meskipun sarjana S1, S2, kembalinya ke dapur. Nah, setelah saya mendengar bahasa itu, saya tetap diam. Dan ada lagi kerabat saya itu mengatakan, ngapain kuliah? Pas telepon, ngapain kuliah? Terus saya langsung jawab, karena saya sudah tidak bisa untuk menahan. Karena orang tua saya menangis,
Toh kenapa saya harus diam? Saya juga bisa bicara. Saya juga anaknya manusia. Saya juga makan nasi. Toh dia juga manusia. Kenapa saya tidak bisa melawan? Bukan artian saya mau melawan orang tua, tidak. Hanya saya sepantasnya untuk menjawab. Kenapa? Kalau memangnya saya kuliah, meskipun saya perempuan, toh saya niatnya cari ilmu, bukan cari kerja. Seperti itu. Dia langsung diam. Ngapain sekolah, cewek? Mending di rumah aja nyapu ini dan sebagainya. Biasa di desa seperti itu. Iya, dan biasanya. kebetulan beliau yang mengatakan itu adalah orang yang kaya. Dan kerabat saya, dia tahu bahwa saya itu adalah anak orang yang tidak mampu. Bahkan ayah saya sudah cerai. Siapa yang mau membiayai? Seakan-akan mereka itu berpikir sok-sokan mau kuliah, mau kemana, Cewek lagi. keluyuran kemana-mana nanti pas kuliah. Saya berpikir seperti ini, langsung saya jawab dengan spontan. Kenapa tidak boleh? Toh saya tidak minta kejenengan kok, saya kuliahnya minta ke orang tua. Saya tidak akan minta uang spesial pun kepada orang tua saya. Akan tetapi saya cukup diridhoi, saya akan berangkat dengan teman-teman. Saya akan berangkat sendiri, saya akan daftar sendiri asalkan diridhoi oleh mama saya seperti itu. Dan saya juga pamitan kepada nenek dan abah. Bah, saya pengen kuliah. Karena abah itu sudah mengenal saya sejak dari kecil, bahwasannya saya itu ingin, sudah mengatakan dari sebelum-sebelumnya, bah nanti saya setelah lulus SMA saya ingin kuliah. Iya nak, silahkan, tapi saya tidak bisa bantu, begitu kata beliau. Baik bah, gak apa-apa, asalkan saya diridhoi seperti itu. Karena beliau sudah saya anggap orang tua saya sendiri. Karena saya di pesantren yang ngirim itu meskipun uangnya dari orang tua saya, beliaulah yang mengirim saya. Berarti seperti itu. nenek, mbah, abahnya yang ngirim di Iya. pesantren. Itu pun suaminya saudara mama, bukan Oh. abah kakek itu, bukan. Ini teman-teman sahabat pemuda hebat Indonesia, seorang perempuan ini, saya rasa ini sudah membuktikan ucapan kerabat-kerabatnya yang ada di desa. Membuktikan bahwa ketidakpercayaan mereka kepada sahabat Zahra ini. Namun dia, kalau menurut saya, sudah menjadi perempuan bisa seperti halnya Bu Risma ini, bisa jadi nanti menjadi pengganti dari Bu Risma ataupun Bu Khofifah, seorang pemimpin perempuan. Ya, kalau Khofifah gubernur Jawa Timur, dan Bu Risma wali kota Surabaya, di situ dipimpin oleh perempuan. Dan ini juga belajar mulai dari kuliah. Mungkin di SMA pernah menjadi OSIS. Pernah menjadi OSIS. Ini sudah dibangun dari SMA sampai kuliah, sekarang menjadi ketua Kopri yang gagal purna gara-gara virus corona. Gagal purna gara-gara virus corona. Ini menjadi motivasi bagi kita bahwa kita tidak boleh mengambil semua kata-kata orang ya. Kita jadikan kata-kata tetangga, jadikan kata-kata orang menjadi motivasi bagi kita. Jangan menjadikan kita down, gitu ya. Ini untuk sahabat Zahra, yang terakhir ini mohon dari tim pemuda hebat untuk memberikan yang pertama dua pesan saya minta. Pertama, karena ini Kopri Komisaris TKP Pinggir Bangkalan, yang pertama pesan terhadap kader PMII Sebangkalan. Yang kedua, pesan terhadap pemuda hebat di Indonesia maupun di Bangkalan, seperti itu. Pesannya nanti belakangan ya. Tadi Ya. kan ceritanya masih belum selesai Ya. sebenarnya. Nanti ditutup dengan pesan. Iya. Setelah itu sebenarnya saya sempat down mendengar kata-kata beliau tadi. Yang dari tetangga itu. Iya, bahkan banyak wanita mau kemana ini itu semuanya, pokoknya banyak yang sudah saya dengar, namun saya diam. Dan dengan berjalannya waktu, saya juga berproses setelah saya sampai ke jenjang perkuliahan itu tidak semudah teman-teman. Mungkin teman-teman yang lain dibiayai oleh orang tuanya, diantar oleh orang tuanya langsung masuk kampus seperti itu. Iya. Kalau saya itu untuk mau daftar saja, itu saya tidak dikasih uang sama orang tua. Terus uang pendaftarannya itu? Kebetulan saya lulusan pesantren dan di situ saya sedikit punya tabungan. Oh. Punya tabungan itu sekitar 350 kalau nggak salah. Cukup itu ya? Alhamdulillah cukup, karena untuk pendaftaran formulir itu 250. Dan kebetulan saya punya tetangga itu cowok,
masih kerabat, kuliah di STKIP juga. Saya minta antar. Oh, Kak, saya minta antar ke STKIP. Oh, mau kuliah, Dek? Iya. Kamu punya uang yang mendaftar? Insya Allah ada. Pokoknya saya daftar dulu. Kalau masalah berapa, Kak, saya nanya-nanya. Ternyata sekitar kalau 2016 itu kayaknya semua rata-rata 7 juta seperti itu. untuk Semuanya awal. masuk awal. Untuk awal. Saya berpikir saya mau dapat dari mana ya, ya udah gak apa-apa, pokoknya daftar dulu seperti itu. Nah, setelah itu saya diantar dan saya daftar, itu menghabiskan uang 250. Otomatis sisanya sisa 100. Sisa 100 itu saya gunakan selama seminggu di Bangkalan. Dan kebetulan ada kerabat yaitu dari Kato, Mbak Wana. Numpang Iya, istilahnya. sedikitnya numpang lah istilahnya. Karena saya diantar dibawa ke kontrakan ini, Dek, nanti kalau mau ngontrak di sini. Terus ya saya sambil tanya-tanya lah, soalnya saya orang desa kan, saya gak tahu ranahnya Bangkalan itu seperti apa. Setidaknya saya sharing sama Mbak Wana itu, terus diantar ke kontrakan. Ya makannya ya pakai uang yang 100 itu. Kalau makan yang nasi dan yang semuanya itu Mbak Wana itu. Dan saya berpikir 1 minggu kira-kira cukup gak ya 100.000. Kalau sekarang ya tidak Di kota cukup. itu kan tidak mungkin, Saya tidak rasa cukup. kalau saya tidak cukup. Dan saya daftarnya itu kan pulang kan, kakak saya itu pulang, terus saya nginep di kontrakannya yang Mbak Wana. masih baru kan nginep. Terus besoknya suruh kampus lagi. Dan itu saya jalan kaki. Bahkan perjalanan saya di kampus itu meskipun proses ikut organisasi dan lain-lainnya, saya adalah sosok tulen jalan kaki dari kampus ke kontrakan, dari kampus ke kontrakan, entah itu mau rapat organisasi, itu saya kajian, mau ngumpul dan yang lainnya, entah itu kajian ilmiah ataupun acara-acara, itu saya jalan kaki. Kadang itu senior ada yang jemput, Dek ayo Dek kalau mau kajian, ya kalau dijemput ya ikut motor, kalau gak dijemput ya bisa naksi seperti itu, ikut len. Semangatnya luar biasa. Jalan kaki seperti itu. Jalan kaki sekitar berapa meter? Sekilo, 1 kilo? Lebih 1 kilo. Ini menjadi inspirasi bagi kita kalau kita ingin berproses sungguh-sungguh, meskipun jalan kaki dia berangkat seperti ya, itu. itu pun kalau nggak hujan. Kalau nggak hujan kita itu kan kebetulan saya ada teman juga dari pesantren yang tidak terduga. Kita kebetulan barengan bertiga sama-sama alumni pesantren Saidiyah. Itu saya sampai dikatakan 3 serangkai karena saya sering jalan kaki bertiga. Jalan kaki ya kadang berempat atau bertiga seperti itu, karena yang satunya kadang ikut motor, ikut temen seperti itu. Kita jalan kaki. Kalau hujan kita kan jalannya di pinggir, otomatis ada mobil lewat. Itu kan pasti kena airnya. Iya, dan pasti. kita itu aslinya hati saya itu menangis ketika kena air seperti itu. Ya Allah, mudah-mudahan suatu saat nanti saya bisa beli mobil. Amin, dan amin. saya ikut mobilnya tidak seperti orang yang sombong itu. Masa sampai kena ke kerudung itu, ya kita nangis di jalan bertiga. Kadang hujan-hujanan dibawa santai agar kita itu tidak merasa terlalu miris seperti itu. Ya, ini cerita dari Mbak Syaroni sangat ada tragisnya juga. Ada menginspirasi bagi kita. Ya, ini yang terakhir ini untuk pesan terhadap, karena ini Ketua Kopri ya. Ketua Kopri Komisaris TKIP memberi pesan terhadap kader PMII, dan juga yang kedua pesan terhadap pemuda hebat di Indonesia seperti itu. Silakan untuk memberi pesan. Untuk pesan, semuanya itu tidak mudah untuk menjalani hal-hal yang kita inginkan, karena semuanya itu butuh proses, bukan protes. Ya, intinya pesan dari untuk kader-kader PMII Komisariat TKP Pikir Bangkalan, mari kita semangat ya. Intinya Semangat. jangan patah semangat, karena rezeki itu sudah ada yang memberi, Ya. seperti itu. Jangan pesimis lah untuk Jangan pesimis. melanjutkan. Ketika ada kemauan, semua perkataan orang-orang yang tidak baik, karena semua orang itu ada yang suka, ada yang tidak. Setidaknya kita harus punya satu pemikiran. Ketika kita berpikir optimis, yakin bahwa kita itu punya jalan kemanapun yang kita mau, seperti itu. Kalau pesan singkatnya seperti ini, rubahlah mindsetnya agar kamu bisa merubah dunianya, seperti itu. Oke, ini
sangat, ini kata-katanya dari aktivis kayaknya. Rubahlah mindsetmu agar kamu bisa merubah dunia. Seperti itu ya. Terima kasih Mbak Zahra sudah berbagi inspirasi kepada pemuda hebat di Indonesia maupun kader PMII ya. Kader PMII Indonesia maupun khususnya di Bangkalan seperti itu. Terakhir dari saya, silakan tonton terus channel dari Mahfud Official dan jangan lupa subscribe ya, subscribe agar notifikasi konten-konten terbaru bisa kita tonton seperti itu. Akhirul kalam, Allahul mufiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.